ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Amma ba'd. Kalau ngaji duduknya jangan rapat-rapat, kasih luang untuk nulis atau apa, jadi agak munduran. Kecuali kalau sholat harus rapat, perang harus rapat, tapi kalau ngaji direnggangin, mundur. Gak apa sampai pojok sana tuh, mau sampai kursi atau apa tuh, munduran. Yang soft kedua, soft ketiga terus direnggangin. 1 meter nggak apa-apa jaraknya. Jangan dempet-dempetan, sesek. Kalau ngajinya gak puas tuh. Terus masih padat ini. Terus ini yang dim Bahrul mundur kamu. Nah, yang ketiga mundur. Yang keempat mundur. Yang ketiga jangan deket yang kedua, munduran lagi. Nah, Noval munduran lagi. Tuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inu bihi wa nastahdihi wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Suaranya itu Neng, ngapain tuh? Kecilin tuh. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi asrarihi fid dharaini amin. Ya mujibas sa'ilin, ya mujibas sa'ilin. Istaqimu istiqomaha sira kabeh. Wa ni'imman an istaqomtum, lan sak bagus-baguse apa nyento istiqomah sapa sira kabeh. Wa khairu a'malikum, lan utawi sabagus-baguse pira-pira amale sira kabeh iku as-sholatu, salat. Wala yuhafidho, lan ora bakal ngreksa. Wala yuhafidho, lan ora bakal ngreksa. Alal wudu'i, ing atase wudu. Sopo illa kullu mu'minin, angin saben-saben wong kang beriman. Istiqomahlah kalian semua dan sebaik-baiknya keadaan
Dan sebaik-baiknya keadaan adalah kalian istiqomah. Sebaik-baiknya amal kalian adalah sholat. Dan tidaklah mampu menjaga wudhu kecuali setiap orang yang beriman. Dedek. Masih ada di sini dah, Dedek. Mana? Enggak, maksudnya ikutan ngaji. Absen mana absen? Sekarang mah nanti anak santri yang langgar takzirannya langsung sama Abi. Kan pengurus saja yang ditazir. Di mana-mana pondok tuh yang ditazir santrinya, bukan pengurus. Sekarang yang nggak ikut kegiatan, nggak ikut ngaji, terlambat, habis semua. Dikasih ketentuan aja. Kalau antara tidak ngaji dengan terlambat, antara gak ngaji sama terlambat beda. Biasa takziran itu habis ngaji ini takziran. Terus kalau boleh dikasih masukan, anak-anak jangan pada sarapan pagi. Tapi bukan aturan, hanya anjuran aja. Sarapan pagi apalagi pakai nasi uduk, apalagi sama gorengan tuh. Kadang-kadang kami tuh ngerasa apa yang membuatku malas, membuat nggak kiyang tuh ternyata kebanyakan lemak. Terus bikin badan lemes, males, lemes, nggak kiyang, nggak seger, nggak fresh. Melihat wajah juga ngantukan tuh karena gampang sarapan. Kalau bisa ditahan perutnya kalau pagi sampai jam 10 atau sampai jam 9. Atau bila perlu nih Andre, dibikin sistem makanan pondok tuh jam 10 aja waktu istirahat. Sama sore jam 5. Jangan jam 1 makan lalu habis jam setengah 1 makan lalu tidur, nggak baik habis makan tidur, diabetes, cepat gemuk. Makanya kalau sebaik-baiknya makan tuh setelah tidur, dalam keadaan lapar satu, lalu setelah tidur, bukan sebelum tidur. Karena itu kalau makan malam jam 8 tuh nggak baik. Kenapa? Karena kita akan menghadapi tidur. Nah, kalau tidur dalam keadaan kenyang itu ya buruk untuk kesehatan. Ini sih Abi masih nganjurin, tapi makan jam 10 tuh kalau bisa di ini, biar gini, anak-anak tidak perlu mengeluarkan uang untuk sarapan. Kalau bisa jangan sarapan, tapi kalau mau sarapan nggak apa-apa, kamu doain gorengan ya sok. Nabi anjurin jangan. Terus nggak baik juga untuk fisik, rambutnya gampang rontok, mukanya kusam. Kalau orang sarapan tuh
nggak cerah mukanya. Jadi banyaknya lemak yang ada pada badan itu ternyata ya bisa bikin gendut, bisa bikin males, bisa bikin apa, terus bisa bikin kusam wajahnya. Nah, nggak apa-apa, santri mah biasa lapar mah. Santri juga nggak mau lapar, santri harus lapar. Nah, terus jam 10 makan datang, makan pertama kamu di pondok. Gitu. Nanti jam setengah 1 tidur aja, nggak usah makan, nggak usah ngemil. Bangun tidur, sholat asar, ikut kegiatan, makan lagi. Jadi makannya bukan dari jam 1 ke jam 1 makan lalu jam 8 malam makan. Jadi makannya santri sebelum tidur terus dong. Kalau sebelum tidur tuh nggak bagus. Jauh dari tidur tuh. Terus kalau bisa sih jangan kenyang, makanya Abi lagi nerapin begitu tuh sebenarnya dari dulu, cuman kurang ada yang bantu aja. Supaya energinya tuh enak, badannya tuh gampang, enteng gitu tuh. Tadinya Abi tuh males orangnya, maksudnya tuh kalau ada tamu pengennya tiduran. Masa ada tamu tiduran? Kang, saya tiduran dulu ya. Ya tamunya duduk, abinya tiduran. Itu tuh kebiasaan buruk begitu tuh. Tapi tetap Abi cari, kenapa saya bisa seperti itu, pengen berubah. Gitu. Oh ternyata berat badan. Abi kan tadinya 96, gendut hampir 1 kintal. Sekarang udah 81. Turun 15 kilo. Masih lagi pengen turunin lagi. Wajib itu begitu tuh. Akhsya ma khasyitu ala ummati kibarul batan. Yang paling saya khawatirkan terhadap umatku adalah gendut. Soalnya kalau gendut lemah jadi pengennya tiduran. Ngajar juga kia, ngejelasin apa-apa juga kia. Orang nanya juga pengen jawab tuh nafasnya nggak kiyang aja, nggak kiyang. Gak semangat. Ngaji di luar juga nggak kiyang, nggak semangat. Beda kalau misalnya fresh. Jadi tubuh itu harus diatur, ternyata emang benar harus diatur. Nah karena Abinya lupa, akhirnya ya Abi ngasih amanah kepada mbak-mbak untuk ngatur Abi, nggak apa-apa untuk masalah makanan. Dibatas makanannya. Nah setelah dibatas, didietin 2000 kalori sebenarnya. Abi itu sekarang 1800, kadang 2000. Itu jadi kayak fresh tuh fresh banget tuh. Ngelakuin apa-apa tuh jadi smart, kenceng. Ternyata manusia tuh kayak ini ya, kayak mesin gitu maksudnya. Terus kadang ngerindu-rindu masa-masa di pondok tuh. Di pondok tuh bisa tekun, bisa rajin, bisa wekel, bisa ngabdi, bisa segala-galanya. Barang pas sampai rumah, berkeluarga, punya istri, punya anak, jadi kayak males. Apa sih, kenapa saya berubah? Apa karena mikirin dunia, ternyata karena makan ternyata. Falyanzuril insanu ila ta'amih, benar itu. Terus suka ngemil, suka gorengan, ciki, rempeyek dimakanin semua. Nah, sekarang sih nggak pernah makan jaburan, tapi terus kayak lihat gorengan tuh jijik aja. Ya sekarang tuh lihat gorengan jijik. Senangnya lihat buah. Jadi awalnya dipaksa nggak boleh makan gorengan, padahal pengen banget. Lama jadinya nggak mau. Jadi benar istilah segala sesuatu tergantung kebiasaan. Berawal daripada keterpaksaan, lama-lama jadi kebiasaan, lama-lama jadi karakter. Lebih mau share sama kamu tuh, pengalamannya bagus tuh. Aji yang ngurusin santri lumayan sekarang. Terus fokus. Cemerlang aja, ada aja ide-ide cemerlang gitu. Kalau otaknya jalan tuh ada aja ide-ide cemerlang.
Tapi kalau lagi males tuh, beli yang mikir lah. Nah, rupanya kita doyan makan. Yang harus dihindari sebenarnya tuh kayak rempeyek, gorengan, keripik. Jangan banyak-banyak kalau makan, wafer gitu tuh. Ya nasi juga nggak baik, tapi jangan banyak-banyak nasinya. Coba kamu ngelakuin itu dulu, nanti akan ada perubahan. Entah itu sebulan dan 2 bulan gitu. Jadi jam 10 makan, lu jangan banyak ngemil, tahan. Lalu nanti sore jam 5 makan lagi, nanti Andre saat habis ngaji ini usulin aja ke Mbak Medi atau apa. Bisa nggak jam 10 sudah siap makanan, baik putra atau putri gitu aja. Nanti jam 5 sore, jadi jadwal makan jam 10, jam 5. Udah 2 kali aja makannya, habis usulin lah. Nih, kalau 2 kali makan, Abi mau nanya, jawab. Kamu kira-kira kalau setiap hari makannya 2 kali itu mati apa enggak? Ya udah. Gitu. Kecuali kalau kamu mati, makanya nggak apa-apa 3 kali. Nggak mati nggak apa sih. Ya belajar sih dirakat di pondok tuh kalau belum dia puasa mah. Belajar dirakat, maksudnya apa tak apa, puasain apa tak apa gitu tuh. Pondok tuh jangan kayak orang umum. Jadilah seseorang yang punya sir, punya rahasia khusus. Kamu punya kelebihan, kamu memperjuangkan sesuatu gitu loh. Jadi peran saya di pondok apa? Ngabdikah? Oh, nggak bisa ngabdi. Rajinkah belajarnya? Nggak bisa juga. Tirakat di 3 unsur ini. Rajin ngaji, ngabdi, tirakat. Tirakat tuh riadoh. Puasa, zikir, wiridan, banyak doa, itu tirakat namanya. Ibadah-ibadah mahdoh, kayak sholat, hajat, baca Quran, itu tirakat. Kalau malas tirakatnya ya rajin ngajinya. Rajin ngaji itu meliputi belajar sendiri, musyawarah, haus sama ilmu. Kalau tirakat males, terus apa namanya? Belajar males, yang ngabdi nggak harus sama habis sih, ngabdi itu sama santri, yang berkahnya masih banyak tuh para santri malahan. Meskipun nyebelin, meskipun ngeselin juga berkah mah ada aja sama santri. Berkah sabarnya, berkah terpaksanya. Ada santri mondok terpaksa tuh ada berkahnya begitu tuh. Berkah nangisnya, berkah belum betahnya. Tadi pagi Abi ngaji kata kitab Sanatir tuh. Coba ambilin kitab Sanatir di Bali atau Arifah. Harganya itu murah, Mang Hibat, 10.000 tak apa katanya. Bisa itu buat pasaran mah hatam gampang. Ada nggak? Tipis ya? Nah iya itu. Estafet Mas Andre itu. Nah ini kitab ini punya Fitri. Abi pinjem. Sanatir itu jamak daripada santri. Sanatir itu adalah santri-santri. Fihi, di dalam kitab ini hikayatut tullab, cerita-cerita tentang santri inda tahsilil ulum, untuk mendapatkan ilmu, hatta soru minal akabir, sampai mereka menjadi para ulama. Abi tadi udah baca mukadimahnya. Tadi tuh nahwu kan harusnya jam 3:30 tuh musabaqah nih. Belum pada siap, ya wis ngaji ini aja dulu. Wa qad ruwiya 'anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala muta'allimun kaslan, ada santri yang malas, ayu ghairu mujtahidin fi talabil ilmi, santri yang enggak sungguh-sungguh ngajinya,
Males saja, asal mondok, asal mandi, asal makan, asal tidur. Afdalu inda Allah. Santri yang begitu tuh itu lebih utama di sisi Allah min sab'i mi'ati 'abidin mujtahid, daripada 700 ahli ibadah yang gak mondok. Ada santri satu sini paling males, siapa lah katakan. Santri paling males, sholatnya jarang, ngajinya jarang, tapi dia masih ada di pondok. Orang seperti itu afdalu indallah, lebih utama di sisi Allah daripada ahli ibadah dikumpulin 700 orang. Bisa kebayangkan maksudnya. Kenapa demikian? Ya banyak hal. Satu, kamu nggak bawa HP, tidak banyak hiburan, tidak banyak denger musik, tidak pacaran. Itu tuh udah ibadah banget tuh. Apakah ibadah itu harus sholat, madhab kiblat, apa enggak? Ibadah itu menahan diri dari maksiat juga ibadah. Menahan diri, orang-orang mondok kan menahan diri, di kerangkeng, dikurung, di penjara dalam satu area. Nggak boleh bawa HP, nggak bisa pacaran, nggak bisa ngelirik perempuan, nggak bisa musik-musikan, nggak bisa wifi-an, nggak bisa googlean, nonton TV paling seminggu sekali, 2 kali lah. Nah, perkara-perkara ini itu tidak bisa dijauhi dari orang-orang luar. Orang-orang sekolah itu ngelakuin itu semua, tawuran apa, kamu enggak. Maka wajar sebenarnya di dalam diri kamu ada keberkahan khusus. Cuman orang yang punya berkah yang nggak pernah merasa dirinya punya berkah. Ya, seumuran kamu kan di luar sana udah punya gebetan semua, udah punya pacar semua. Pacaran di bawah pohon pisang lah, apalah, cium-ciuman lah apa. Dan kamu selamat dari itu. Meskipun, artinya meskipun di pondok nggak ngapa-ngapain. Di dalam tulisan Abi ada, Anda ada santri yang nggak ngapa-ngapain di pondok, sholat aja enggak, ngaji aja nggak di pondok, ngegem. Afdalu min sab'i mi'ati 'abid. Cuman ya maksudnya begitu, gitu maksudnya. Jadi iringilah dari dari 3 perkara diiringi. Apa yang menonjol dari diri saya ini apa? Ngabdinya kah? Atau rajinnya kah? Atau apa gitu maksudnya? Lakuin hal-hal begitu. Wallahu a'lam.